Pak, saya nggak bisa Bapak bilang bakal berhenti, oh nggak bisa. Saya punya prinsip, Bapak punya prinsip, kita semua hidup dengan prinsip. Ya udah, ini aja Pak. Nanti sesuaikan mungkin kita udah tahu Pak, ada panggilan itu ke. Nah, makanya Senin kan saya udah bilang, saya datang ke Polda Jabar. Kalau saya bukan warga negara yang baik, Pak, saya sudah pergi, sudah kabur, sudah lari. Ini enggak, saya laki-laki. Ya, terhormat Pak. Oh iya, setiap ada masalah pasti saya hadapi. Ya, mungkin ada asap, kalau nggak ada. Bapak bisa menjaga kalimat. Saya menjaga kalimat saya. Menurut Bapak, Enggak, ini tapi gini Pak, sekarang saya tanya, urusannya ada apa? saya nyampaikan pesan. Pesan Saya dari tidak siapa? berharap Pesan dari siapa? saya selaku penguasa wilayah. Pesan dari siapa? Bapak kalau datang ke sini dengan baik, kami akan sambut dengan baik, Pak. Ya, karena Kami rakyat, TNI lahir dari rakyat, kami rakyat, baik. TNI lahir dari rakyat, TNI lahir dari rakyat. Jangan takut-takutin masyarakat. Ada urusan. Pak, rekam nih masyarakat, rekam ini rakyat ini. Laki kami jangan bawa ke sana. Ya, di sini aja tungguin. Sampai ke mana? Konfirmasi datang silaturahmi semua kita terima. Oh, tahu-tahu datang. Woi, kita ini rakyat. NKRI harga mati merdeka. 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 Allahu Akbar. Merdeka. Hidup Indonesia. Merdeka. Ya, saya secara pribadi nih ya, jadi tidak hormat dengan seorang ulama yang seperti itu perilakunya, di mana seorang pemimpin agama itu harus memberikan contoh tauladan dalam ucapan, sikap, dan perbuatan. Saya pikir itu sebuah hal yang tidak patut untuk disampaikan kepada publik. Bagi saya, seorang penceramah dan khutbah yang seperti itu tidak punya etika dan tidak punya adab. Kalau ada yang melaporkan, menurut saya itu secara sebagai sesuatu yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Peringatan Jenderal TNI yang debat panas dengan Bahar Smith. Pengacara ungkap Habib Bahar tetap ceramah, bawa-bawa cinta pada Dudung. Pesantren diteror kepala anjing, berujung pihak Bahar Smith lapor polisi. Newsdetik.com. Peringatan Jenderal TNI yang debat panas dengan Bahar Smith. Viral rekaman video debat antara Habib Bahar Smith dengan Danrem 061 Surya Kencana, Brigjen Ahmad Fauzi. Usai peristiwa tersebut, Brigjen Ahmad memberikan peringatan kepada Habib Bahar. Kapten Rem 061 Surya Kencana, Mayor Erman Syah menjelaskan, saat itu Brigjen Fauzi sedang mengingatkan supaya ceramah Habib Bahar tidak menyinggung institusi TNI. Brigjen Ahmad, kata Erman Syah, juga mengingatkan Habib Bahar untuk tidak menghina Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman saat ceramah. Pertama, kedatangan Danrem itu menyampaikan pesan kepada Habib Bahar perihal isi ceramahnya yang viral karena menyinggung institusi kami, kata Kapten Rem 061 Mayor Erman Syah melalui keterangan tertulis Sabtu 1 Januari 2022. Nah, Danrem menyampaikan, ke depan dalam ceramah janganlah ada unsur provokatif, menyinggung institusi kami, apalagi menjelekkan dan menghina pimpinan kami Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Ini akan meresahkan masyarakat. Itu yang disampaikan, lanjutnya. Selain menyampaikan pesan, Erman Syah menyebut kehadiran Brigjen Ahmad juga untuk sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan bersama. Menurut Erman Syah, selaku pimpinan wilayah, Brigjen Ahmad mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kestabilan keamanan, ketertiban, dan kedamaian. Erman Syah menyampaikan saat menyambangi Habib Bahar, Jenderal Ahmad juga didampingi dengan sejumlah anggota. Dia menyebut kehadiran Jenderal Bintang 1 itu bukan untuk menakut-nakuti masyarakat. Kemarin Danrem juga didampingi dengan anggota Koramil setempat. Kehadiran itu bertujuan untuk mengajak dan saling menjaga ketertiban dan keamanan bersama-sama.
Tidak ada untuk menakut-nakuti masyarakat seperti yang diviralkan. Bagaimanapun, ketertiban dan kondusivitas wilayah adalah tanggung jawab kami, ucapnya. Dan Rem ancam bubarkan ceramah Habib Bahar jika provokatif. Hermansyah mengatakan seorang ulama seharusnya memberikan ceramah yang membuat ketenangan, kedamaian untuk umat, bukan sebaliknya atau malah mengurusi prajurit yang sedang bertugas di Papua. Apabila ceramah provokatif dan menyinggung institusi TNI masih terjadi, kata Hermansyah, pihaknya tidak segan-segan untuk membubarkan sesuai ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku. Damrin juga menyampaikan alangkah baiknya ceramah seorang ulama seperti HBS dapat memberikan kedamaian kepada semua orang, tidak provokatif atau menjelekkan institusi. Tentunya hal ini apabila masih terjadi, kami tidak segan-segan membubarkan ceramah tersebut sesuai ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dengan melibatkan aparat yang terkait, ucapnya. Dan Rem sebut tindakannya normal. Menurut Brigjen Ahmad, apa yang dia lakukan merupakan hal yang normal, sebab dia mengatakan bertanggung jawab menjaga kestabilan dan harmoni di wilayahnya. Itu normal sekali, di mana saya membawai 5 kodim, Sukabumi, Bogor, dan Cianjur. Kestabilan wilayah dan harmoni harus dijaga, kata Ahmad saat dikonfirmasi melalui pesan kepada Detikom, Sabtu, 1 Januari 2022. Lebih lanjut, Ahmad mengatakan saat itu tidak ada kontak fisik yang terjadi. Dia menyebut tidak ada masyarakat yang takut dengan kehadirannya. Tidak ada masyarakat yang takut, tidak ada kontak fisik, tidak ada yang dipukul, limbunya. Pengacara Habib Bahar nilai tindakan Danrem abuse of power. Pengacara Habib Bahar Aziz Yanuar menyebut tindakan anggota TNI tersebut bentuk abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Dia menyebut tindakan itu juga membuat warga sekitar takut. Bahwa tindakan Komandan Korim 061 Garing Surya Kencana Brigjen TNI Ahmad Fauzi yang mendatangi Habib Bahar bin Smith di pondok pesantrennya diduga membuat takut warga sekitar. Pondok pesantren merupakan suatu bentuk abuse of power, ujar Aziz dalam keterangannya Sabtu 1 Januari 2022. Tindakan Brigjen Ahmad Fauzi, sebut Aziz, sangat dikhawatirkan dapat mencederai hubungan baik antara TNI dengan rakyat. Aziz juga menyinggung terkait adanya dugaan ancaman ke Habib Bahar bin Smith, bahwa dugaan ancaman yang dilakukan Komandan Korem 061 Surya Kencana Brigjen TNI Ahmad Fauzi yang mengatakan akan menjemput Habib Bahar bin Smith bila tidak memenuhi panggilan Polda Jawa Barat adalah kekeliruan dalam memahami konsep penegakan hukum yang notabene merupakan tugas Polri, dan hal tersebut dikhawatirkan dapat merusak criminal justice system di Republik Indonesia, tuturnya. Pengacara ungkap Habib Bahar tetap ceramah bawa-bawa cinta pada Dudung. Dan Rem 061 Surya Kencana Brigjen Ahmad Fauzi mengatakan pihaknya tak segan membubarkan ceramah Habib Bahar bin Smith jika bermuatan provokatif. Pengacara Habib Bahar Aziz Yanuar mengatakan Habib Bahar akan tetap melakukan ceramah. Kalau atasannya provokatif soal agama gimana? Kalau agama dihina dan dilecehkan gimana? Biasa aja. Habib Bahar tetap konsisten mengatakan yang hak dan mengingatkan yang batil, kata Aziz Yanuar kepada wartawan Sabtu 1 Januari 2022. Aziz mengatakan bahwa Habib Bahar sangat mencintai TNI. Dia mengatakan bahwa Habib Bahar sedih saat mendengar TNI menjadi korban organisasi Papua Merdeka. Justru HBS sangat cinta dengan institusi TNI, saya jamin itu. Makanya beliau sedih berat ketika banyak saudara TNI jadi korban teroris OPM. Sangat-sangat sedih, kata dia. Aziz mengatakan bahwa kebijakan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman yang baik patut diapresiasi. Dia mengatakan Habib Bahar hanya mengkritisi 2 hal. Beliau bahkan jelas mengatakan jika ada yang baik dari kebijakan Pak Dudung harus kita apresiasi dan puji. Yang HBS kritisi hanya 2. 1. Tatsim terhadap sang holik karena itu diduga bentuk penistaan agama, dan kedua mengatakan teroris OPM saudara, sebutnya. Itu pun yang dikritisi statementnya, bukan pribadi apalagi institusi. HBS tidak ada urusan dengan pribadinya karena juga tidak kenal, juga sangat cinta TNI dan NKRI. Coba sekarang sama Pak Panglima Andika, apa ada umat Islam dan HBS bereaksi? Tidak ada, bahkan mendukung TNI yang terus lebih baik, lanjutnya.
Aziz menambahkan bahwa Habib Bahar memang kritis. Dia menyebut Habib Bahar juga mendukung jika ada kebijakan yang bagus. Meski bapaknya pasti akan dikritisi, tapi jika bagus siapapun akan didukung meski setan sekalipun. Cuma kan setan tidak ada yang baik karena pasti ajak ke neraka, katanya. Lebih lanjut, menurut Aziz, Habib Bahar mencintai Jenderal Dudung. Salah satu bentuk cinta itu, kata Aziz, adalah dengan mengkritik dan mengingatkan. Saya berpandangan justru HBS ini cinta betul dengan Pak Dudung karena dikritisi sebagai bentuk cintanya beliau. Orang cinta kan sering diingatkan, tegasnya. Singgung tupoksi TNI. Sementara itu pengacara Habib Bahar lainnya, Iwan Tuan Kota, mengatakan ancaman pembubaran jika ceramah Habib Bahar itu provokatif adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Dia menyebut yang mengurus masalah hukum adalah Polri. Kita sudah sampaikan juga, ya itulah bentuk abuse of power kan itu. Penyalahgunaan kekuasaan yang harusnya sebenarnya dalam hal ini pihak yang berkewajiban untuk berfungsinya penegakan hukum kan harusnya diserahkan kepada pihak kepolisian, Polri. Polri lah yang harus menegakkan hukum karena dia diberikan hak dan wewenang dari undang-undang untuk berhadapan dengan sipil, kata Ikhwan terpisah. Ikhwan mengatakan harusnya TNI mengurus masalah perang. Dia meminta TNI fokus menangani ancaman terhadap NKRI. Dia kan harusnya kalau TNI harusnya mereka itu menghadapi perang, menghadapi ancaman terhadap negara NKRI ini, KKB begitu ya, yang jelas-jelas saat ini merongrong pemerintahan NKRI, katanya. Iwan mengatakan bahwa Habib Bahar akan menyampaikan ceramah. Dia menuturkan bahwa menyampaikan pendapat dilindungi oleh undang-undang. Kami sudah berapa kali mengeluarkan rilis, hari ini juga ada rilis, kemarin juga ada rilis, kita menganut negara demokrasi. Semua patut menyuarakan kan, sesuai dengan undang-undang. Berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan itu dilindungi undang-undang. Terus kenapa gitu sebutnya? Pesantren diteror kepala anjing berujung pihak Bahar Smith lapor polisi. Masih dari newsdetik.com. Pondok pesantren atau ponpes milik Habib Bahar bin Smith dilempari 3 kepala anjing. Merasa diteror, pihak Habib Bahar melapor kepada polisi. Salah satu pengacara Habib Bahar, Aziz Januar, mengatakan ponpes Tajul Alawiyin Kabupaten Bogor diteror pada Jumat 31 Desember pukul 03.00 WIB. Disebut 4 orang tak dikenal dengan menggunakan sepeda motor melempar bungkusan plastik dan dus ke arah pondok. Jam 3 pagi dini hari tadi, pos jaga ponpes Tajul Alawiyin di depannya dilempar plastik hitam berisi kepala anjing 3 dan dus bertuliskan "Jangan buka" oleh orang tak dikenal, kata Aziz kepada wartawan Jumat 31 Desember. Dibuka plastik isi kepala anjing 3 dan dus dibuka isi balok 3, imbuhnya. Lapor polisi. Pihak Habib Bahar telah resmi melaporkan aksi teror tersebut ke polisi. Polisi pun disebut telah olah tempat kejadian perkara atau TKP. Untuk perkara kepala anjing semalam sudah dilaporkan ke Polsek Kemang, ujar pengacara Habib Bahar Iwan Tuan Kota saat dimintai konfirmasi Sabtu 1 Januari 2022. Tuan Kota menjelaskan polisi langsung bergerak untuk melakukan olah TKP tadi pagi. Tuan Kota menyebut santri Habib Bahar lah yang melaporkan kejadian ini. Pagi ini sudah ada olah TKP oleh Polres Kabupaten Cibinong. Jadi kami masih menunggu langkah selanjutnya dari kepolisian, tuturnya. Yang melaporkan santri beliau Habib Bahar, sambung Tuan Kota. Terpisah, Aziz Januar yang juga menjadi pengacara Habib Bahar menuding pelaku sebagai teroris. Baginya ada pihak-pihak tertentu yang tidak ingin membiarkan Habib Bahar menyuarakan kebenaran. Tindakan pengecut dan kerdil yang dilakukan teroris asli yang tidak menginginkan kebenaran disuarakan oleh HBS, diduga pelakunya berkaitan erat dengan komplotan pembunuh 6 orang pengawal HRS, kata Aziz dalam keterangannya. Mereka lah teroris dalam arti sesungguhnya. Modus operandinya jelas, yakni menebar ketakutan dan meneror siapapun yang dipandang tidak mendukung sesembahan mereka, ujar Aziz. Minta Animal Defender turut mengecam. Aziz mendesak pihak pencinta hewan untuk menjadikan kejadian ini sebagai isu besar.
Dia meminta Animal Defender bersuara keras, ada anjing yang kepalanya dipenggal. Beberapa waktu lalu saat di Aceh ada anjing satu ditangkap Satpol PP dan mati dijadikan isu nasional. Dan kejadian di Ponpes HBS ini terdapat 3 anjing dipenggal sadis. Maka sudah sepatutnya pencinta hewan dan Animal Defender bersuara lebih keras, ucapnya. Pendiri Animal Defender Indonesia, Doni Herdaru, pun merespon sindiran pihak Habib Bahar. Dia sepakat tindakan memotong kepala anjing sebagai alat teror adalah biadab. Tidak boleh gunakan cara-cara biadab seperti ini. Kami akan angkat suara juga. Pola-pola yang menggunakan hewan sebagai alat teror jelas sesuatu tindakan biadab, kata Doni saat dihubungi terpisah. Animal Defender Indonesia tidak akan pernah mendukung bentuk teror seperti itu. Menurutnya, teror dengan kepala anjing itu tidak boleh terulang lagi. Kami kepada siapapun tidak support cara-cara biadab seperti kirim kepala anjing untuk teror kepada siapapun. Itu biadab dan harus dihentikan, ucapnya. Meski demikian, Doni meminta pihak Habib Bahar menyerahkan bukti-bukti mengenai teror kepala anjing ini. Pasalnya, kata Doni, sudah banyak laporan yang tidak valid masuk ke Animal Defender Indonesia. Sudah banyak di lapangan yang kami terima bahwa banyak juga laporan yang kurang valid. Oleh karena itu kami perlu mempunyai dasar bukti yang cukup yang didasarkan oleh pihak-pihak yang berkeberatan dari pihak Bahar Smith, imbuh Doni. Demikian,